Halo, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan bahasa Indonesia untuk tes. Untuk soal yang pertama, jawabannya adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa Indonesia yang baku serta memperkenalkan Indonesia di kancah dunia dengan bahasa nasional bahasa Indonesia. Yang kedua, hal-hal yang diketahui selama 7 pertemuan, yaitu sejarah bahasa Indonesia, asal mula bahasa, mengapa bahasa Indonesia berbeda-beda, sejarah ejaan bahasa Indonesia, fungsi kedudukan dan ragam bahasa Indonesia, literasi digital, POB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pemakaian huruf, POB, penulisan kata POB, tanda baca, kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, teknik presentasi dan moderator, cara presentasi yang baik dan benar. Yang ketiga, saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia. Yang ketiga, presentasi sejarah bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Nevi Uising Paunusa, mahasiswa Teknik Informatika kelas D angkatan 2021. Sebelum memulai presentasi, ada sebuah quotes. Sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. David McCulloch. Artinya bahwa karena sejarahlah kita menjadi seperti ini dan inilah kita. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel yang diteorikan berasal dan meniru sumber suara suatu tersebut. Bahasa pertama kali muncul pada 6.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Menurut para ahli, menurut F. D. Condillac, filsuf Prancis, bahasa berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri oleh perasaan emosi yang kuat dan berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Bahasa itu lahir pada waktu yang sama dengan kelahiran manusia. Menurut hipotesisnya, bahasa pada mulanya berbentuk bunyi yang melambangkan suatu benda, hal, atau kejadian tetap di sekitar bunyi-bunyi tersebut dan dipakai bersama oleh orang-orang di tempat itu. Mengapa bahasa di dunia itu beragam? Ada 3 hal. Yang pertama, karena imigrasi. Yang kedua, tentang lingkungan alam. Dan yang ketiga, penjelajahan para pendahulu. Bahasa Sumerian dan Egyptian 3200 sebelum Masehi, bahasa Tamil pada 2500 sebelum Masehi, bahasa Sanskerta 2000 sebelum Masehi, bahasa Yunani, bahasa Cina. Sejarah bahasa Indonesia termasuk salah satu ragam Melayu. Bahasa Melayu Riau sebagai lingua franca abad ke-19. Yang pertama, bahasa pengantar dalam pergaulan antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Yang kedua, bahasa penghubung kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, diketahui bahwa orang-orang Tiongkok, Persia, Arab pernah datang ke Kepulauan Nusantara, terutama ke Kerajaan Sriwijaya di Sumatera untuk belajar agama Buddha dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Prasasti yang ditemukan di kedudukan Bukit 6300
dan Talang Tuo 684 di Palembang, Prasasti Kota Kapur 685 dan Karang Birahi di Jambi 688 Masehi. Prasasti tersebut menggunakan huruf Paranargi dan berbahasa Melayu kuno. Selain itu di Bogor pada prestasi Gandal Suli 832 Masehi juga menggunakan Melayu kuno. Peninggalan kerajaan Islam antara lain tulisan pada batu nisan di Mine Tujah Aceh 1380 Masehi dan karya sastra abad ke-16 hingga 17, misalnya Syair Hamzah Pansuri yang berisi hikayat raja-raja Pasai dan Tajus Salatin dan Bustanu Salatin maupun di buku sejarah Melayu. Lalu abad ke-15 bahasa Melayu tinggi, abad ke-19 Raja Ali Haji Sastrawan dan Istana Riau Johor menulis kamus bahasa Melayu. Abad ke-20 perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat muncul ejaan. Ada beberapa kosakata bahasa Melayu atau Indonesia yang berasal dari bahasa asing. Contohnya dari Arab, masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, kertas. Dari Parsi, anggur, cambuk, dewan, saudagar, tamasya, tembakau. Dari Portugis, gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, jendela. Belanda, asbak, polisi, kulkas, knalpot, stempel. Dan dari Tiongkok, pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, cekong. Bahasa Melayu 10% penutur, bahasa Jawa 41% penutur. Lanjut, bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa tersebut sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Sedangkan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya lebih banyak tetapi tidak dipilih karena lebih sulit untuk dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis tetapi juga secara leksikal. Kerumitan leksikon bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa Melayu pada penamaan benda. Bahasa Jawa kutuk, babon, jago. Bahasa Melayu ayam, ini dalam kurung ayam, anak ayam. Babon itu untuk ayam betina. Jago untuk ayam jantan. Kalau diperlaku tidur, bahasa Jawa turu, tilem, sare. Itu bahasa Melayu tidur. Untuk perilaku makan, bahasa Jawa mangan, neda, dahar. Untuk bahasa Melayu makan. Itu sejarah bahasa Indonesia. Tahun 1901 CHA Van Hove Ven. Bahasa Melayu menggunakan ejaan Van Hofhuijsen. Si bacaan rakyat KBR. KBR berubah menjadi Balai Pustaka. 16 Juni 1927 Jatoe Kayo, anggota Proksrat DPR, pertama kali menggunakan bahasa Indonesia Melayu dalam pidato pada sidang resmi Proksrat. 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini dituliskan oleh Muhammad Yamin, politikus ahli sejarah sastrawan, bahwa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional. Tahun 1936 sebuah angkatan sastrawan muda yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana STA menyusun tata bahasa baru Indonesia yang merupakan tata bahasa modern terlengkap pertama untuk bahasa Melayu. 25-28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, hasilnya yaitu kesimpulan tentang perlunya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 19 Maret 1947 ditandatangani UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara
diresmikan penggunaan ejaan Republik Ejaan Swahili sebagai pengganti ejaan Van of Sigisen yang berlaku sebelumnya. 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres B2 di Medan, WJS Feuerwader minta berhasil menyusun kamus bahasa Indonesia dengan jumlah kata dalam bahasa Indonesia mencapai 23.000. 19 Agustus 1972. 31 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR dan dikuatkan dengan Kepres No. 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 1976, Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia. Terdapat penambahan 1000 kata baru 28 Oktober sampai 2 November 1998. Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta membahas kemajuan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Itu membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tahun 1988 terjadi loncatan dalam bahasa Indonesia, yakni terdapat 62.000 kata. Setelah itu Dewan Bahasa bekerja sama dengan Pustaka Burne, maka berhasil 140.000 kata atau istilah baru di berbagai bidang ilmu. 21 sampai 23 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta mewajibkan semua warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 28 Oktober sampai 3 November 1988, Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta yang dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia dalam negeri di peserta tamu di Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Dalam kongres ini didatangi karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan disusunnya UU Bahasa Indonesia tahun 1995 dengan pencadangan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni nama-nama gedung, perumahan, dan pusat pembelajaran yang berbau asing diganti dengan nama yang berbahasa Indonesia. Tahun 2007, Pusat Bahasa berhasil menambah 250.000 kata baru, jadi total 590.000 kata di berbagai bidang ilmu. Sementara itu, kata umum berjumlah 78.000. KBBI edisi pertama 1988 memuat 62.100 lemah. Edisi kedua 1991 memuat 72.000. Edisi ketiga 2005 memuat 78.000. Edisi keempat 2008 memuat 90.000. Edisi kelima 2016 memuat 108.000 lemah, dan tahun 2019 dimutakhirkan menjadi 114.000 lemah. Untuk catatan, lemah adalah kata masukan dalam kamus di luar definisi atau penjelasan lain yang diberikan dalam entry. Kongres Bahasa Indonesia 11, 28 sampai 31 Oktober 2018 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 11 menghasilkan 22 rekomendasi, salah satunya ialah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional demi mencapai target sebagai bahasa internasional pada tahun 2045 sesuai keberadaan PP Peraturan Perundangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penginternasionalan Bahasa Indonesia. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Nevi Osing, pengusaha. Terima kasih.